Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ihwal, NIM 1938028, mata kuliah Sejarah Dunia, dosen pengampu Ibu Cecilia Melinda MPD. Baiklah, kali ini kita akan membahas dengan materi kehidupan awal Indonesia dalam pencapaian ilmu, teknologi, kepercayaan, pemerintah, dan pertanian. Baiklah, yang pertama kita akan membahas ilmu. Sebelum kita membahas ilmu, baiklah kita lihat video kali ini di mana Indonesia mengenal ilmu pertanian pada zaman dulu. Baiklah, inilah videonya. Setelah kita melihat video yang tadi, bahwa kita tahu pemikiran manusia semakin berkembang ketika mereka mulai hidup menetap dan berkelompok dalam satu wilayah dengan membuka lahan pertanian. Masyarakat awal ini mulai menemukan ilmu pengetahuan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam mengurus pertanian sawah ini. Kemudian disebut ilmu pertanian. Yang kedua, teknologi. Jadi dulu teknologi yang digunakan Indonesia dalam pertanian masih menggunakan cangkul dalam membajak sawah menggunakan hewan yaitu sapi. Beda dengan zaman sekarang, kalau sekarang sudah menggunakan teknologi dalam membajak sawah yaitu traktor. Yang ketiga, kepercayaan. Sebelum kita membahas kepercayaan, kita menonton videonya terlebih dahulu. Dulu dong. Yang mana? Oh, itu tuh. Oh iya. Di sini Bu ada 27 lukisan telapak tangan di sini. Di daerah ini. Setelah kita melihat video yang tadi, bahwa kita tahu sistem kepercayaan masyarakat awal Indonesia diperingatkan mulai tumbuh sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dengan ditemukannya lukisan cap tangan dengan latar belakang merah di dinding Gua Leang Patea, Sulawesi Selatan. Menurut para ahli, lukisan cap tangan ini mengandung permohonan hasil buruan kepada nenek moyang. Yang keempat, pemerintahan. Sebelum kita membahas pemerintahan, terlebih dahulu kita melihat videonya. Dari para raton dan nagara Kretagama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan dengan lancar. Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya yang melahirkan pandangan kosmoginos. Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan doktrin tersebut.
kekuasaan yang bersifat teritorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Adapun wilayah tinggal para dewa Lokapala terletak di 4 penjuru mata angin. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu yang tidak lain penjabat-penjabat birokrasi kerajaan. Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seseorang dengan raja, maka akan semakin tinggi pula kedudukannya dalam birokrasi kerajaan. Dalam Nagara Kretagama memberitakan bahwa hubungan negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan. Apan ikang pura len swawisaya kadi singa lawan sahana. Yen rusakatani miluwang akurang upajiwa tikang nagara. Yantaya bertiakaton wayanika paranusa tekang reweka. Hetunikan pada raksan apakeha lakih pala ning mawuwus, yang artinya adalah negara dan desa bersambung rapat seperti singa dan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan. Kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita. Karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya. Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah Raja, Yuwaraja atau Kumaraja atau Raja Muda, Rakrian Mahamatri Katrini, Rakrian Matriri Pakirakiran, dan Dharma Diyaksa. Raja adalah pemegang otoritas tertinggi, baik dalam kebijakan politik maupun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris yang telah digaris. Setelah melihat video dalam pemerintahan, maka kita akan membahas tentang pemerintahan. Jadi, adanya pemerintahan diperkirakan setelah manusia memilih untuk hidup menetap di suatu kelompok atau masyarakat. Kelompok masyarakat ini dipimpin seorang kepala suku. Proses pemilihan kepala suku tersebut harus memiliki kelebihan-kelebihan dalam fisik, spiritual, dan keahlian dibandingkan manusia lainnya. Yang kelima, pertanian. Pada awal masa bercocok tanam, masyarakat awal Indonesia masih menggunakan pertanian ladang atau berpindah-pindah atau huma. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan membuka hutan agar dapat ditanami. Apabila lahan mereka ditanami sudah tidak produktif lagi, mereka akan berpindah lahan pertanian ke tempat lain. Baiklah, sekian dan terima kasih hasil video saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.